Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda amma ba'du. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladakum aduwwulakum fahdharhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi suratil kahfi al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihatun khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastafun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuhsirun ala yadunnuna ulaika annahum mab'usun li yaumin adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Wallahu a'lam bihaqatil murad. Yang terhormat pengresa Mas Reja Majid, pengatur atau pembawa acara atau disebut IO ya, dalam memanage Radio Reja FM yang berada di Jeddah di Mamlakah Saudi Arabia. Yang terhormat Ustadzah Muzdalifah Jahrani yang saya hormati, juga yang terhormat distributor atau agen tunggal ya di Mamlakah Saudi Arabia ini, Kartu Syariah Simpati AS yang bekerja sama antara Indonesia dengan Saudi Arabia, yang saya hormati Jami'il Muslimin wal Muslimat, para pecinta radio Reja FM dimanapun Anda berada, yang saya hormati. Semoga kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan dalam kehidupan kita semua untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam hal ini saya ingin mencoba ya menguraikan surat yang telah dibacakan oleh Ukhti Muzdalifah Jahrani dari ayat 14 sampai 18 yang berkaitan dengan keluarga, anak, istri dan anak. Ini disebut amroen ya, amroen. Nah, untuk perlengkapannya dari ayat-ayat yang lain, jadi di dalam surat yang lain ya,
Al-mal wal banuna zinatul hayati dunya, mal dengan harta. Ini amroen, dua perkara. Jadi di sini dalam satu topik ini ada 3 perkara. Yang ke satu istri, yang kedua anak, yang ketiga harta. Ini perlu penjelasan yang secara rinci dalam pemahaman kita, karena kadang-kadang kita juga suka terkecoh jika hanya membaca selewatan atau mendengar, ya kan, selewatan tentang ayat-ayat Allah, karena ayat Allah itu tidak bisa dipahami hanya dengan ro'yu sendiri, ya, dengan pikiran sendiri. Tentunya membutuhkan nahu, sorob, mantek, ma'ani, bayan, mubalaghah, dan lain sebagainya sampai 12 fan. Jadi kita ambil ibarat kalau misalnya seorang montir mau membuka kerusakan mesin yang ada di dalam mesin mobil, misalnya drip stang atau ring seher, tidak cukup dengan obeng dan kunci Inggris. Tentunya ada kunci ring, pas, spoiler, dan lain sebagainya, sehingga alat-alat otomatis. Nah, ini agar mudah untuk mencerna dalam pikiran kita, itu baru urusan montir duniawi. Apalagi kalamullahi subhanahu wa ta'ala yang tidak sembarang dipahami, kita harus taklid kepada ulama mufasirin yang memahami 12 pan tadi itu, tentang makna-makna yang butuh kita cerna. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, kalau kita membaca selewat, alangkah kagetnya, tersentak. Coba bayangkan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Waduh, sesungguhnya harta dengan anak adalah fitnah. Fitnah di sini, apakah ada yang disebut fitnah tuduhan? Yang disebut al-fitnatu asadu minal qatli? Bukan. Fitnah di sini bala, artinya musibah. Ini di dalam harta dan anak. Kemudian dari awal, dari ayat 14-nya, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, inna min ajwajikum wa auladikum adu. Sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh. Untuk siapa? Lakum, untuk kamu. Fahdharhum, harus takutlah. Waduh, ini sangat membingungkan juga, ya. Ngapain kita nikah kalau mau punya musuh dengan istri? Ngapain punya anak? Bukannya anak itu suatu kebahagiaan? Nah, ini perlu penjelasan, ya. Jadi ini ujug-ujug ada musuh di dalam rumah tangga. Ini perlu penjelasan. Ini kok istri disebut musuh, anak disebut musuh, aneh. Nah, bagaimana asal mulanya? Asal mulanya di dalam ayat lain, kita perhatikan di dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun.
Ayat ini yang sering dibawa di tempat-tempat pengantin ya oleh kiai-kiai kondang, karena ini ayat-ayat yang paling pulen, yang paling indah. Kalau diibaratkan beras ini golongannya golongan pandan wangi gitu kan. Tapi ayat yang tadi, waduh, ini mungkin lebih dari raskin ya, pedas. Jadi bagi saya di malam ini hanya menyampaikan tugas yang dimanage oleh redaksi. Kalau kemarin ya agak ringan-ringan topiknya ya, bab sabar ya kan, terus kemudian bab tawakal, kemudian bab yang sedang-sedang saja. Tiba-tiba dikasih kepada surat At-Taghabun ini, sedangkan ini yang ada kaitan dengan surat Mutaffifin ya. Jadi ini agak sedikit pedas, bukan hanya untuk mustamiin, akan tetapi mungkin untuk pembaca. Akan tetapi ini walau karena muron harus disampaikan, karena hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun istilahnya pentungan ini akan memukul betis ya, karena kita benar-benar konsekuensinya watawasau bil haq, saling menasehati dan menerima nasihat ya kan atas kebenaran. Nah, dalam ayat yang indah ini, ayat yang pulen ini di dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Nah ini. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ialah Dia menciptakan untukmu. Menciptakan apa nih? Langit, bumi ya. Pohonan, tumbuhan yang asalnya turun dari langit, air, sehingga tumbuh pepohonan untuk makanan. Nah, itu yang dibahas kemarin. Tapi di sini menciptakan untukmu adalah istri. Wah, ini pulen ini. Untuk apa? Istri dari jenismu sendiri, yaitu pria dan wanita. Untuk apa? Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, yaitu mawadah warohmah, ya kan? Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagimu, bagi kaum yang berpikir. Ini enak banget nih, pulen, indah, makanya semua juga pengen pada nikah ya, malah ada yang 2, yang 3, yang 4. Karena ini ayat ini memang benar-benar indah, ya kan. Jadi Allah, atas kebesaran Allah, ya kan, Allah menjadikan istri untuk keindahan, yaitu mawadah warohmah. Tapi ternyata beda di lapangan. Kok masih banyak yang tengkar, yang cerai. Menurut KUA di Bandung yang khutbah malahan banyakan yang cerai daripada yang nikah. Karena menurut di lapangannya ya seperti itu. Nah, ini apa ya penyebabnya kok terjadi seperti ini? Ya kan. Kemudian ke bawah tadi itu ayat dari At-Taghabun, kok kenapa bisa menjadi musuh istri? Kok bisa menjadi musuh anak hasilnya? Ini bagaimana sebenarnya? Nah, ini perlu penafsiran yang jelas. Coba bagaimana kalau yang sebenarnya tentang masalah rumah tangga ya. Ini yang dibubuhi di dalam surat Mutaffifin. Fawailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastafun, ya kan.
Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun ala yadhunnun ulaika annahum mab'usun liyaumin adzim yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Nah, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Ini maksudnya bagi yang dagang ya, bagi yang dagang, ya kan. Kenapa celaka? Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran atau timbangan ya kan dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, ini celakalah dalam surat Al-Mutaffifin. Tidakkah orang-orang itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari, yaitu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Nah, jadi di dalam masalah mutaffifin di sini adalah celaka di sini bagi orang-orang yang curang. Ayat ini adalah ulama menafsirkan Allah memberikan contoh termasuk bagi orang-orang yang menikah. Ini kalau dibilang curang atau adil, kita tahunya cuman adil kalau yang satu misalkan yang muda 1000, yang tua 1000, cuman gitu aja ya. Atau mobilnya harus merah dua-duanya, atau misalnya harus rumahnya gedong dua-duanya ya. Kita tuh hanya tahu adilnya di situ aja. Sebenarnya bukan di situ yang disebut adil di sini. Wailul lil mutaffifin alladzina idaqtalu 'alan nasi yastafun adalah artinya ada hak dan kewajiban antara suami dan istri. Harus bagaimana? Ya. Tugas istri kepada suami. Ini cuma nuntut harus adil, harus adil, harus adil, tapi tidak memahami apa yang sebenarnya tugas istri kepada suami. Kemudian juga istrinya sama dituntut sama suaminya, harus ramping, harus langsing, harus bersolek. Nah, sementara kewajiban suami juga kepada istri tidak memahami. Nah, ini diancam pawailul, neraka wel, celakalah ya bagi orang yang rumah tangga. Nah, ini kita lari ke bawah dulu biar nggak rancu nih. Jadi pengertian tentang adu adalah musuh ya. Ulama menafsirkan tentang innama amwalukum wa innama ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladukum, adu adalah musuh. Artinya istigol, ketungkul kepada anak suatu tuntutan. Misalnya katakanlah kita kalau jadi pegawai negeri atau pejabat yang ada di tempat basah ya, kemudian dituntut oleh anak, dituntut oleh istri, Pak pengen emas, Pak pengen mobil, pengen rumah mewah, dan lain sebagainya, sehingga terabaikan amal soleh. Baik amal soleh itu yang wajib, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, baik amal soleh itu untuk memerangi setan, untuk meninggalkan katakanlah korupsi misalnya. Makanya dibubuhi dengan surat Al-Munafikun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum
wala auladukum ang dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada memperingati Allah. Artinya meninggalkan amal soleh. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, sekarang saya kasih contoh dulu tentang misalnya saking fokusnya kepada tuntutan istri, tuntutan anak misalnya, sampai meninggalkan ibadah fardu, ibadah sholat, dan lain sebagainya. Ini adalah ayat yang ke bawahnya, inama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anakmu adalah fitnah, artinya musibah. Nah, ini maksudnya. Nah, jadi saya rasa ini insya Allah dapat dipahami ya. Jadi yang paling pentingnya harus kita dipahami ini adalah yang tadi yang dimaksud adu adalah musuh. Musuh itu terlalu fokus kepada istri, terlalu fokus kepada anak sehingga meninggalkan ibadah. Yang kedua, inama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah di sini bala. Kita ketungkul kepada pekerjaan, kepada harta, dan kepada anak sehingga timbul balahi, yaitu fitnah, tidak bisa mengerjakan amal soleh. Yang artinya katakan kita mencari nafkah. Kalau kita kehidupannya misalnya di lingkungan supir perumahan, orang lain haya ala sholah, kita haya alal miswar, karena kita memikirkannya untuk anak, ya kan, amwalukum harta tadi, ini adalah fitnah, sehingga kita tidak bisa meninggalkan amal soleh. Nah, ini saya rasa ini insya Allah bisa dipahami. Namun di dalam definisi taufik ini, karena tadi ada 3 amr salasa umur ya, asalnya amroyen 2 perkara, kemudian ditambah lagi dari ayat lain salasa umur 3 perkara, karena di sini selalu berkumpul istri, anak, harta. Ini karena harus kita bahas, karena bahagia hanya di sini. Nanti di alam mahsyar bakal datang hari al yauma la yanfa'u malun wala banun ilaman atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat lagi harta dengan anak kecuali hati yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mana? Hati memelihara istri, hati memelihara anak, hati memelihara harta. Selamat di hadapan Allah, insya Allah akan diselamatkan. Termasuk dari yang lain-lainnya, misalnya dari lisan gibah, adu domba, namimah, dan lain sebagainya, hati iri, dengki, hati musyrik, dan lain sebagainya. Nah, ini karena yang di sini topiknya 3 perkara. Jadi hatinya yang diselamatkan oleh Allah karena memelihara istrinya selamat, memelihara anaknya selamat, memelihara hartanya selamat. Nah, ya. Jadi kita bahas, sekarang kita kembali tentang masalah bagaimana kita menyikapi tentang istri, anak menjadi musuh, definisi secara akal yang kita dapat di lingkungan. Nah, ini kita sudah bukan ABG lagi ya, mungkin ini sudah memahami semuanya. Bahkan kita ini sudah mengetahui hal-hal jalan-jalan yang tajam, yang kerikil dan lain sebagainya, sehingga kita belum mencicipi kalau Allah berkata tadi itu istri untuk mawadah warohmah, ya kan. Nah, ini kita perlu kita ketahui bahwa
kejadian di dalam amnesti di pesawat penerbangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kesimpulan berita ada sampai ratus, mungkin sampai ribu anak dari luar negeri yang tidak jelas orang tuanya. Nah, ini jadikan contoh apa yang kita lihat, yang kita dengar, kenapa bisa terjadi seperti demikian. Saya maaf tidak sedikit pun menyinggung tentang masalah hal-hal yang saya lihat, baik itu misalnya ada ukti dengan orang luar, atau misalnya yang saudara kita juga ada yang nikah cerai. Saya tidak menyikapi arah ke sebelah sana, tapi hanya mengingatkan tentang apa yang kita lihat. Mari kita luruskan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin sempitnya kita siraman rohani sehingga kita lupa. Ini karena ada awalnya yang menjadi permasalahan, yang kesatu karena ketidaktahuan, yang kedua walaupun tahu lupa karena terdorong oleh kebutuhan. Ini mudah-mudahan kita bisa pahami. Kalau saya tadi menyinggung tentang orang luar, Al-Quran tidak melarang. Mau nikah ukti dengan siapapun tidak melarang. Mau jinsiah manapun tidak melarang. Akan tetapi mari kita berpikir secara rasional, secara yang masuk di akal, karena pernikahan ini bukan permainan, akan tetapi ibadah. Di dalam ibadah ini tentunya diawali dengan al-ilmu babun gobla kauli wal amal. Ilmu itu pintu sebelum berucap dan beramal. Jangan sampai tergolong kepada pamaya amal bighairi ilmin yamalu amaluhu marudatun lam tuqbalu. Barang siapa yang ibadahnya tidak dengan ilmunya, maka sia-sia belaka tidak akan diterima. Apalagi ibadah nikah, yang akhirnya belum di akhirat pun, masih di dunia pun, terkadang masih di jidah pun, sudah menjadi adu, sudah menjadi musuh, baik anak maupun istri. Nah, ini kita harus kita cermati tentang di dalam al-ilmu babun ini. Tentunya di situ ada dua syarat yang inti. Yang ke satu niat, yang kedua cara. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Segala sesuatu harus pakai niat, dan niat itulah yang akan menghasilkan apa yang terkandung pada hatinya masing-masing. Kalau niatnya karena Allah, kalau niatnya dari jidah ke Indonesia, daiman wa abadan, dunia akhirat, insya Allah ada dalam ridhonya Allah. Akan tetapi jika sebaliknya ada niatnya sementara, karena jidah ini segala sesuatunya sementara, baik betul bahwa jidah tidak akan tujuan, bukan untuk selamanya diam di sini, sementara nanti akan pulang ke Indonesia berkumpul dengan rumah tangga. Tapi bukan berarti pernikahannya juga harus sementara. Ini yang harus kita pikirkan. Karena apabila niatnya sementara, akan tergolong kepada pernikahan yang dibatas. Pernikahan yang dibatas adalah nikah kontrak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadisnya dari Nabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dimansuh. Nah, ini jadi sekali lagi ya, saya sebagai pengurai tentang ayat ini bukan melarang keinginan ikhwat, akan tetapi memberikan pemahaman. Silahkan, tidak ada larangan, tapi harus berani jujur berkata di dalam hati. Apakah mungkin ini kalau begini? Apakah mungkin ini kalau begini? Apakah mungkin selanjutnya akan begini? Kalau di hati menjawab tidak mungkin, akid akan mengatakan sementara. Setelah sementara mengatakan, berarti yang dilakukan tidak jujur, yang akhirnya mengakibatkan kepada permusuhan. Istri jadi musuh, punya anak jadi musuh. Nah, ini
Ini tadi definisi musuh secara tafsir Ibnu Katsir adalah anak istri yang terlalu fokus yang akhirnya tidak bisa melakukan amal soleh. Nah, ini definisi anak istri yang jadi musuh yang kita lihat di dalam lapangan. Bukan karena di sini banyak kok di Indonesia. Ini coba kita kalau masuk kepada golongan nikah yang lolos dari neraka wel yang tadi dibaca itu seperti pedagang yang paling benar, yang benar, ya kan? Makanya yang paling pertama masuk ke surga pedagang, tapi pedagang yang benar, yang tidak terancam oleh wailun. Nah, begitu pula yang pernikahan yang benar-benar antara suami istri itu benar. Nah, ini emang kalau masuk kepada golongan itu mungkin kita belum bisa, ya tahapannya kita jangan terlalu jauh. Ibarat pisang ini, walaupun kita butitinya tapi masih pisang. Jadi kalau dijual ke pasar itu ikut dalam satu tandan itu jual dedet, jual paksa. Oleh karena itu dalam pernikahan kita pun ya kita paksain, jual paksa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ada dalam penerimaannya, gitu yang dimaksud ya. Nah, dua hal nih. Yang ketiga, sekarang pada umumnya banyak saudara kita yang mempunyai istri di Indo, mempunyai anak di Indo, kadang-kadang masalah sepele menjadi besar. Janganpun yang jauh dengan introkal, walaupun yang lokal, misalnya suaminya kerja di rumah A, istrinya di rumah B, kadang-kadang juga menjadi hal sepele menjadi rancu. Nah, ini apa sebabnya? Di sini ada kekurangan karena kurang komunikasi. Nah, ini. Sekarang saya kasih contoh tahun 2003. Teman saya di Rabuah, anaknya di SMP 2 kali masuk penjara. Padahal dibeliin motor, dibeliin apa segala macem. Kemudian musyawarah kepada saya, bagaimana Pak, saya punya anak seperti ini, tolong berikan pemahaman gini. Padahal saya selalu memberikan keinginannya ini. Saya jawab, bukan untuk melarang, memberikan apa yang diinginkan oleh anak, itu hak Anda. Orangnya masih ada di sini, tapi istrinya udah pulang karena melang kepada anaknya di Indonesia. Saya tanya begini, sering gak komunikasi ngenasehatin anak, menanyakan kepada neneknya tentang anak, menanyakan kepada guru ngajinya tentang anak? Waduh, kayaknya saya enggak. Ya kalau ke nenek sih pernah, cuma kalau ke anak saya enggak, apalagi ke guru ngaji hanya menitipkan. Nah, ini salah. Kebanyakan Pak Ustadz titip anak saya. Kalau yang namanya titip sampai kapanpun hanya titip. Tambahin titip anak saya dan tolong dibantu mengajarkan ilmunya. Satu. Yang kedua, anak itu sering kita telepon, berikan pemahaman. Ini maaf ya, perlu digarisbawahi. Karena ini disponsori oleh Simpati AS. Saya nih bukan iklan ke Simpati AS atau ke apa-apa, enggak juga ya. Jadi ini belum ada komitmen sampai ke arah sana. Tapi kalau memang demikian, mudah-mudahan nanti ya Pak Reza bisa menghadirkan untuk menguraikan yang lebih murah, itu kan tidak ada masalah. Karena yang saya ingat tahun-tahun ke belakang, waduh, boro-boro zaman HP. Bayangin tahun 2000 ya, surat datang aja sampai berebutan dengan majikan karena PO Box-nya satu ini, dikiranya ya
karena amplopnya merah gitu, padahal dikiranya buat saya, padahal buat majikan. Nah ini kejadian ke belakang. Sekarang alhamdulillah sudah zamannya mudah ya. Nah jadi berikanlah pemahaman, berikan pendekatan, nasihat yang sekiranya bermanfaat, karena wajibnya watawasau bil haq, saling menasehati atas kebenaran, terutama kepada anak dan istri. Ini ya. Nah, baik yang kerja di sini misalnya, kita kan tidak tahu misalnya yang ijazah semingguan atau 2 mingguan, kan kita tidak ngerti 24 jam kayak seperti apa. Kontrol, berikan nasihat. Sudah makan belum? Sudah sholat belum? Nah, supaya tidak lupa, jangan-jangan main Facebook melulu ya, melupakan sholatnya diakhirin gitu kan. Nah, ini yang akan menjadi musuh di akhir kemudian, diantaranya seperti ini ya. Nah ini saya cuman membahas secara jalur saja, tidak terurai secara luas. Adapun langkah-langkah yang diputuskan oleh masing-masing itu kembali kepada dirinya masing-masing lagi. Adapun saya dengan Reja FM Group hanya menyampaikan watawasau bil haq, amanat-amanat dari Allah dan Rasulnya, bahwa kita masuk kepada golongan husrin apabila tidak mempunyai konsep secara lengkap. Konsepnya manusia hidup di dunia ini yang akan selamat dari ancaman api neraka, yang najah kepada surga adalah wal asri innal insana lafi husrin ila alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilu solehati, yang mengerjakan amal-amal soleh, perintah wajib dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang nomor 3, watawasau bil haqi, yang saling menasehati seperti ini, atau di Facebook, atau di tempat miswar, dimanapun berada, mengingatkan kepada teman. Yang terakhir, watawasau bisober, saling menasehati atas kesabaran. Ini adalah baru yang dikecualikan oleh Allah, lepas dari golongan husrin. Kalau tidak demikian, maka tetap husrin adalah merugi. Nah itu ya. Nah, itu aja kayaknya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau memang ada kekurangannya, itulah dari saya sendiri. Kalau memang ada baiknya, itulah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini para pemirsa radio pecinta radio FM, Reja FM dimanapun Anda berada ya. Jadi dalam kesimpulan ayat-ayat yang tadi, semoga kita di dalam rumah tangganya ini kebagian kepada ayat yang pulen ya, bukan kepada ayat ancaman di dalam rumah tangga, yaitu ayat wailul lil mutaffifin, digolongkan kepada orang dagang yang curang. Berarti di dalam rumah tangga juga yang curang ya. Jadi digaris bawahi supaya kita ingat, dalam arti curang bukan artinya tentang masalah nafkah saja, akan tetapi ada kewajiban, hak-hak dan kewajiban tentang istri bagaimana, tentang suami bagaimana. Tentunya kita sudah sama-sama memahami ya kan, hanya tinggal mengingatkan saja ya kan. Jadi supaya tergolong kepada wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala, supaya menjadikan bainakum, di antara kamu semua, mawadah warohmah ya kan. Nah ini tentunya kita ini harus sedikit memberikan pemahaman lewat telepon, karena kita sama-sama jauh ya. Kebetulan mungkin ini karena kalau jam-jam segini insya Allah mungkin ini saudara-saudara kita yang ada di LN pada umumnya, katakanlah yang kerja jauh dengan keluarga dan anak gitu ya.
Jadi kami juga menyambut baik ya dengan kedatangannya distributor simpati. Tentunya kita semua yang mencari lebih mudah, lebih murah, ya kan, dan meriah. Walaupun banyak aplikasi-aplikasi yang lain, diantaranya misalnya Lin atau Tengo Imo atau Oppo, telepon inbox dan lain sebagainya, tentu itu masih membutuhkan sarana pendorong lewat internet kan gitu ya. Jadi juga mungkin di sini diantaranya ada yang lain seperti Mobeli, Sawa, Zen, ya kan. Nah siapa tahu kalau misalnya sekarang ini balasannya udah habis, kita juga harus mencari solusi lain. Mudah-mudahan nanti bisa diterangkan oleh distributor tentang masalah kartu syariah simpati AS ya. Nah ini tentunya kita lebih memilih kepada yang mudah dan murah meriah ya, tentunya menyambut baik. Untuk apa? Untuk memberikan komunikasi kepada keluarga kita, yaitu kepada anak dan istri. Nah kita juga perlu penjelasan, kebanyakan bicara juga rancu ya kan, tidak bicara sama sekali negatif, bahkan tanda tanya. Ini kadang-kadang yang menjadi musuh seperti itu. Kenapa sih tidak kalam walasalam, jangan-jangan BlackBerry-nya dijual kan begitu. Ini karena tidak ada komunikasi seperti itu ya. Nah ini diantaranya seperti itu. Dan yang kedua, berhubung ada yang menanyakan tentang bagaimana dengan orang luar, saya jawab di sini. Saya bukan untuk membuka aib, akan tetapi meluruskan. Adapun keputusan yang saya bilang tadi, Al-Quran tidak melarang mau dengan orang manapun, akan tetapi harus berani berkata jujur di dalam hati. Nah, sedikit saya menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang curhat orang-orang lain yang sedang membuat surat-surat, bahwa mulai habis haji, jangan pun dengan orang luar yang tidak punya identitas, walaupun sama-sama Indonesia, yang istrinya orang Jawa Timur, suaminya orang Karawang, teman saya akrab dalam cerita ini yang bisa dipertanggungjawabkan, bahwa dia surat nikahnya resmi, mempunyai igomah dua-duanya, kemudian mempunyai anak lahir, bahwa akte kelahirannya tidak bisa didapatkan langsung dari rumah sakit wiladah seperti dulu, akan tetapi keluarnya dari ahwal madani. Yang permasalahannya ini, surat nikah pertama harus diterjemahkan kepada saparah, dibubuhi dengan dua-duanya paspor dan igomah, kemudian ke Gurpah Tijari, kemudian ke Horijiyah. Di Horijiyah tidak bisa diterima dicap oleh Horijiyah, terkecuali harus dibubuhi dulu dengan pengasahan, pengalihhalisiran oleh saparah Arab Saudi yang berada di Jakarta. Nah ini jadi permasalahan kan. Maka teman saya ini mengirimkan dulu surat nikah ke Indonesia, walaupun majikannya yang perempuan munarmanir ke Horijiyah. Itu aturannya sudah beda. Maka distempel dari Indonesia, dibawa lagi ke sini, baru distempel oleh Horijiyah, dari Horijiyah dibawa ke Ahmal Madani, baru keluar akte kelahiran. Nah ini. Yang kedua, ini apa di surat nikah ya. Yang kedua, tentang masalah sekarang pernikahan yang resmi. Itu harus dibubuhi dari KUA setempat, adalah N1, N2, N3, N4, surat cerai, surat wali dari KUA setempat di Indonesia. Dikirim ke sini, tidak bisa lewat PEK, harus lewat pos. Kemudian diterjemahkan di saparah, dari saparah dibubuhi dua saksi, dibawa ke Mahkamah Kubro. Nikahnya gratis di sana. Kemudian keluar surat nikah Saudi, maka bisa online baik ke negara ya Urdun, Turki atau kemana saja, baik ke Indonesia. Nah, jadi yang saya
luruskan di sini tentang pemahaman masalah niat tadi. Niat tadi. Jadi sekarang kalau memang surat-suratnya lengkap, tidak ada masalah. Karena akan berkata di dalam hatinya daiman wa abadan. Mungkin ke negara suaminya, mungkin ke negara Indonesia. Akan tetapi kalau tidak lengkap akan berkata sementara. Kalau berkata sementara itu adalah dibatasi. Nah itu aja yang perlu kita cerna untuk mempertimbangkan langkah kedepannya bagi ikhwat-ikhwat kita ya. Ya juga bagi teman-teman kita juga yang mengingatkan kaum pria, bapak-bapak, rekan-rekan yang sama bahwa pernikahan itu bukan mainan ya. Jadi kalau misalnya ada satu pertanyaan, harus ada izin nggak sih dari yang tua? Saya rasa di hadis dan Quran belum pernah menemukan, kecuali di Indonesia dibubuhi dengan hukum kepemerintahan. Itu harus ada izin dari orang yang ke satu ya, yang tua ya kan. Tapi di dalam Quran dan kitab tidak ada. Kalau ketahuan resiko. Jadi saya tidak melarang kalau di Indonesia satu di sini satu masih wajar-wajar saja. Tapi kalau di Indonesia satu di sini satu kemudian nambah lagi, nah komen bagi saya. Mohon maaf. Itu up to you. Silahkan, saya tidak berani komentar karena bukan tergolong kepada daruroh. Mungkin juga itu bisa tergolong kepada sarakah. Itu silahkan no komen bagi saya ya. Saya tidak bisa memberikan solusi. Nah kemudian kalau memang bisa, maka ada hadis Nabi, ya ma'syaro sabab man istata'a minkumul ba'at falyatajawaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj pamalam yastati falahi bisaum. Gitu. Wahai pemuda, kalau memang sudah mampu, kalau memang bisa, bernikahlah. Karena pernikahan itu meraksa penglihatan, meraksa parji, palam yastatati, apabila berlaku tidak mampu, maka saum saja. Dengan saum bisa mendinginkan pikiran, katakan dari voltase 220 ke 110. Yang kedua. Yang ketiga, di dalam surat An-Nisa kita jangan mengubah sunatnya saja, sunat Rasul. Ya, istri lebih dari satu. Di situ bahkan 4. Pankihu ma atau balakum, kalian nikah kepada wanita yang kalian cintai atau pria yang kalian cintai. Masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Tidak sampai di situ. Ayat yang selanjutnya, fa in hibtum ala tadilu fawahida. Apabila takut berlaku tidak adil, satu saja. Nah ini hanya mengingatkan saja. Makanya yang saya bilang tadi, mungkin ibarat beras ini, beras raskin ya, ayat selanjutnya ini. Kalau ibarat pentungan ini mungkin bisa kembali ke betis ya kan. Berbeda dengan ayat yang di atas, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusihim azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, bahwa pernikahan itu untuk ketenangan, ketentraman ya kan. Nah ini semoga kita dalam kesimpulan ini bisa menyimpulkan sebaik-baiknya ya. Jadi kalau kita misal, ini juga perlu ya digarisbawahi tentang masalah media, baik media massa, mungkin juga Facebook yang mengarahkan kepada hujatan Quran, misalnya Agim dihujat karena poligami. Ini adalah tidak sesuai dengan syariat Islam di dalam surat An-Nisa tadi. Kemudian juga sebaliknya, ya kan, kalau memang berlaku takut tidak adil, satu saja. Nah ini maksudnya. Nah itu aja kira-kira Mas Reja ya, yang saya bisa sampaikan nih dalam kesimpulan ini. Semoga ada manfaatnya ya, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Iya, insya Allah. Betul-betul.